Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Sekarang kita akan masuk ke materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Dengan submateri yang akan kita bahas hari ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Adapun kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian diharapkan mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan benar dan tepat. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial, coba kalian amati terlebih dahulu gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Berdasarkan gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang dengan orang, orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri dari interaksi sosial adalah yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Kedua, adanya komunikasi di antara pelaku. Ketiga, berlangsung secara timbal balik. Dan keempat, adanya tujuan tertentu. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu yang pertama adanya kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang merupakan awal dari proses terjadinya interaksi sosial. Bentuk dari kontak sosial ada dua, yaitu kontak sosial secara langsung dan kontak sosial secara tidak langsung. Syarat yang kedua yaitu adanya komunikasi. Komunikasi adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial, di mana terjadi suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak lain. Bentuk dari komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Lembaga sosial. Sebelum masuk ke pengertian lembaga sosial, coba kalian amati gambar apa saja yang ada di dalam tayangan berikut. Lembaga sosial adalah wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dapat kita lihat misalnya dalam bidang sosial, yaitu mendorong terbentuknya kegiatan gotong royong, membentuk organisasi, dan juga membentuk keluarga. Sedangkan di bidang ekonomi, pengaruh interaksi sosial dan kehidupan yaitu mendorong terbentuknya kegiatan jual beli, kegiatan tawar-menawar, dan kegiatan distribusi. Sedangkan dalam bidang budaya, pengaruhnya adalah mendorong terjadinya proses akulturasi, asimilasi, dan juga adopsi budaya. Proses dari interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Proses ini diawali dengan interaksi sosial, yang mana manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh manusia tersebut, sehingga memerlukan orang lain dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Dan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan suatu keteraturan, dan keteraturan tersebut bisa diperoleh dari norma-norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Kumpulan norma-norma ini nantinya akan mengalami suatu proses institusionalisasi sehingga membentuk suatu lembaga sosial. Semakin kompleks kebutuhan hidup manusia, maka semakin banyak lembaga sosial yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya, dan untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian, silahkan kalian mencari sumber literasi lainnya dari internet atau dengan membaca bahan ajar yang sudah dibagikan dan juga buku paket yang kalian miliki. Selamat bekerja. Terima kasih.